Maka dia doakan terus, jangan ya Rabb Allahumma zawijni biha in syi'ta. Wahai Allah, jadikanlah binti Syekh itu untukku jika kamu mau ya Allah. Maka doa seperti itu tidak boleh. Fahimtum? Maka mulai dari sekarang berdoalah dengan wal ya'zim mas'alatahu. Namun di dalam perkara-perkara selain doa seperti tadi di sini akan merencanakan besok safar, maka Nabi mengatakan insya Allah. Dan di sini mentaklik adalah perkara yang diperintahkan karena kita tidak mengetahui wa matadri nafsu madza taksibu gada wa matadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak mengetahui apa yang terjadi esok. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kehendak kita tergantung kepada kehendak Allah. Lalu maknanya di sini kita akan keluar dari Mina yang mengarah kepada Khif Bani Kinanah wa yuridu al-Mahassab. Al-Mahassab jalan turun ke Mekah. Ini hanya sekedar khobar dari tempat. Dan faedahnya di sini tempat itu haitsu taqasamu alal kufri. Apa maknanya? Pernah dari kehidupan sirah Nabi dan hadis-hadisnya sahih, insyaallah kita kembali kepada sirah Nabi, bahwa di saat bi'tsati Rasul, mulai diangkat Nabi sebagai Rasul, dan mulailah gonjang-ganjing kufar Quraisy, bahwa mereka mengeluk-elukkan Lat, Manah, Hubal dan Uzza, sehingga datang dari negeri-negeri yang lain ke Jaziratul Arab, terutama ke Makkah dan negeri Arab, semuanya mengeluk-elukkan Lat, Uzza, Manah dan Hubal. Siapa yang mempromosikan? Kufar Quraisy. Maka Quraisy memberikan akomodasi, makan, minum, tempat tinggal untuk mereka agar menyembah Lat, Uzza, Manah dan Hubal. Namun dari dalam mereka ada orang dalam dari Bani Hashim, dari Quraisy, yang mana justru mengajak untuk hanya menyembah Allah saja. Maka ini jadi muskilah. Muskilah bagi Quraisy. Terpecah belah Quraisy. Maka diikuti pertama dakwah oleh kerabat dekatnya, tentunya istrinya Khadijah dan anaknya Fatimah dan juga keponakannya Ali radhiyallahu an. Kemudian dari the old friend. Apa the old friend? Teman kental, teman dekat Nabi. Siapa? Abu Quhafah, Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang mulia dari Bani Quraisy di sini. Maka mereka masuk kepada Islam. Kemudian masuklah orang-orang Quraisy yang lain, terutama di saat masuknya Umar Ibn Al-Khattab Al-Adawi Al-Qurashi. Dari Quraisy, tapi bukan dari Bani Hashim, tapi dari Al-Adawi. Sama, kembali kepada Quraisy. Maka disebutkan oleh Ibnu Umar di Sahih Al-Bukhari, mazilna aizzatan mundu aslama Umar. Maka kita ini terus menerus dalam keadaan kejayaan semenjak masuk Islamnya Umar. Maka Umar masuk kepada kelompok kaum muslimin, menguatkan kaum muslimin. Maka yang tadinya kaum muslimin takut dari Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya, maka di sini mereka dilindungi oleh Umar. Dan di saat kaum muslimin melaksanakan hijrah dalam keadaan ketakutan, dan bahkan mereka di saat dihadang, ada hartaku di sana, silahkan diambil, seperti Suhaib ibnu Sinan dan yang lainnya. Semuanya takut dengan Quraisy. Adapun Umar mengumandangkan, diumumkan, barang siapa yang istri-istrinya ingin menjadi janda dan anak-anaknya menjadi yatim piatu, maka ini Umar mau hijrah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani menghalangi Umar, silahkan. Pingin janda istrinya, pingin anaknya jadi anak yatim, maju. Ini keagungan Umar. Maka di dalam hadis yang telah kita lalui,
bahwa Nabi Muhammad SAW bermimpi dan dia melihat tali timba, maka ditarik oleh Abu Bakar, mempunyai 2 tali timba dan airnya tidak begitu banyak. Kemudian setelah itu datanglah Umar dan menarik tali timba, berubah menjadi bukan ember lagi, tetapi menjadi yang di atas WC-WC kita, dari tedmon-tedmon air yang besar. Maka Umar lebih panjang usianya dalam khilafah, dan masuklah kaum muslimin berbondong-bondong dari negeri Arab dan Eropa. Dan adapun di zaman Abi Bakar hanya 2 tahun, dan itu pun kebanyakan permasalahan intern, seperti mereka yang murtad mengatakan bahwa di zaman Abi Bakar tidak ada lagi syariat membayar zakah, maka diperangi oleh Abu Bakar. Dan di zamannya juga keluar Dajjal kecil, Musailamah Al-Kadzab, mengaku nabi. Akhirnya sibuk perang dengan mereka dan orang-orang murtadin. Maka di khilafah Abi Bakar masalah-masalah intern. Adapun di zaman Umar dan waktunya lebih panjang dan lama, maka yadkhulunal Islam afwajan, masuk manusia kepada agama Islam dari berbagai negeri, dari Konstantinopel, dari orang-orang barat, dari Rum dan Suriah juga masuk. Maka di sini keutamaan dari Umar, dan semuanya mereka dari Quraisy. Maka di saat kelompok Quraisy putus asa, ini gimana dari dalam kita yang memecah untuk menyembah kepada Allah saja dan memalingkan dari ibadah kepada Lat, Uzza, Manah dan Hubal. Maka promosi mereka untuk menyembah berhala sudah mulai luluh lantak dengan adanya Nabi Muhammad yang berdakwah dengan hujjah qawiyah. Innaka latahdi ila sirati mustaqim. Lamnya lam muzahlaqah yufidu taukid. Innaka, sungguhnya kamu, latahdi, pasti akan memberikan hidayah kepada manusia dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Maka kuat hujahnya. Maka akhirnya mereka berfikir. Di sini dia maknanya haitsu taqasamu alal kufri. Maka mereka berfikir untuk melaksanakan boikot, untuk melaksanakan embargo. Apa boikot dan embargo? Tidak melaksanakan kerjasama ataupun putus hubungan. Dari siapa? Dari Quraisy. Karena Quraisy besar. Maka dari Quraisy ada Bani Abdul Muttalib dan ada Bani Hashim. Dan dari Quraisy ada Bani yang lain, Abdi Syams, Bani Abdi Manaf, dan Al-Adawi seperti Umar. Maka Quraisy yang banyak ini, mereka bersepakat untuk pertama tidak jual beli dengan mereka. Siapa? Dari kelompok Quraisy, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Maka pamannya Nabi Abu Thalib dari keluarga Abdul Muttalib, di sini pun dia terkena dari musibah ini. 2 kabilah dari Quraisy ini tidak boleh berdagang dengan mereka. Bahkan tidak boleh an yatanakahu, saling menikahi. Sehingga tidak boleh Bani Quraisy menikahi Abdul Muttalib dari keluarga Abdul Muttalib dan dari keluarga Nabi Muhammad Bani Hashim. Tidak boleh. Dan embargo ini kapan terjadi? Masih di Mekkah, di saat 7 tahun Nabi berdakwah di Makkah sebelum hijrah. Dibuatlah kesepakatan ini yang mana dikatakan oleh Nabi tadi, haitsu taqasamu alal kufri, di mana mereka bersumpah dan membuat resolution
atas kekufuran. Maksudnya mengembargo dakwah Nabi Muhammad. Dan ini adalah kehidupan yang keras pada saat itu, di mana kelompok Quraisy tidak mau menjual, tidak mau membeli, tidak mau menikah, dan berhubungan dengan mereka muqata'ah, yakni diembargo, muqata'ah, sehingga merasa berat. Dan kemudian hasil resolusi al-kufur ini sesama mereka sampai mereka mendatangkan Muhammad. Nah, jika mereka mendatangkan Muhammad, mana Muhammad? Sini, berikan kepada kami. Akan dibunuh dan sebagainya, maka perjanjian itu dibatalkan. Dan nanti insya Allah akan kita bahas tentang permasalahan ini. Maka akhirnya perjanjian itu digantung di Makkah. Dan Allah Jalla wa'ala membiarkan agar menguji dari hamba-hambanya yang mengikuti Nabi Muhammad, maka dalam keadaan miskin dan papa, kehidupan dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Maka kemudian setelah itu Allah Jalla wa'ala disebutkan mengutus dari rayap untuk memakan resolusi tersebut. Maka akhirnya resolusi itu selesai. Dan akhirnya sudah tidak ada lagi embargo dan tidak ada lagi dari permasalahan pengucilan kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka inilah yang diberikan khobar oleh Nabi, haitsu taqasamu alal kufri, di saat mereka saling membuat perjanjian dari kekufuran. Maka inilah wajah pendalilan, dan dengan ini selesailah dari pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari.